Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia kita bersama Bapak Letjen Purnawirawan Soeharto. Kalau saya menilai beliau ini adalah seorang pejuang ya, yang mudah sekali beliau itu menyampaikan dengan gamblang dalam berbagai hal. Satu hal yang ingin saya tanyakan tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Maaf nih Pak Soeharto, mau menanyakan tentang fenomena, tentang gelombang besar umat, gelombang besar rakyat yang cepat sekali rasa kepengen menyatakan dukungan kepada Capres Anies Baswedan. Itu bukan terjadi pada perorangan saja, pada partai-partai besar yang tidak begitu difikirkan bahwa dia itu akan misalnya mendukung, misalnya terjadi pada Golkar kemarin, anak muda. Nah itu dulu Pak Soeharto. Iya, terima kasih Bang. Kalau saya lihat fenomena apa yang terjadi seperti ini, karena begini, masyarakat ini sebetulnya kalau mau jujur kita katakan ya, tidak puas dengan pemerintahan yang ada sekarang. Jadi karena dia tidak puas, karena apa? Dia berusaha mencari yang tidak sejalan dengan itu. Ya kan? Larinya akhirnya fenomena yang terjadi adalah ya boleh dikatakan juga asal bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Saya melihat fenomena ini terjadi pada Anies. Anies waktu dia memimpin DKI relatif lebih baik dari yang lain. Ya. Kemudian dia menangani sesuatu itu tidak banyak omong. Akhirnya apa? Dia lebih dipercaya. Saya kemarin jalan ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kan pusatnya. Saya pikir di sana itu, wah, mungkin dukung Ganjar ya. Enggak, dukung Anies. Saya lihat di Jogja, apalagi mungkin Jogja, Anies sekolah di sana ya. Enggak, justru Anies. Saya ke Wonosari, justru Anies. Saya ke daerah-daerah manapun gitu, apalagi Purworejo, apalagi apa. Ini fenomena apa? Kalau saya melihat salah satu unsurnya adalah orang nggak puas dengan pemerintah sekarang. Terlalu banyak janji, terlalu banyak ini. Jadi ada dua hal yang kebetulan bersamaan. Kekecewaan, kemarahan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini dilihat, kemudian ada sosok yang kemudian diusung-usung orang dan dilihat orangnya santun dan apa itu hasil kerjanya ada, mungkin itu yang cepat Pak. Iya itu kan santun, hasil kerjanya juga bagus, cara berpikirnya bagus, pengendalian dirinya dia bagus. Saya melihat itu ke sana dia. Jadi nggak ada dasar apa-apa, jangan terus katanya oh ini direkayasa supaya dia enggak. Malah saya melihat di Jawa Tengah itu seolah-olah yang direkayasa itu, maaf ya, Ganjar tuh seolah-olah menang di atasnya. Saya lihat di daerah itu daerah dia, enggak, dia nggak ada itu. Yang ada itu suara Anies. Jadi menurut Pak Harto nih, popularitasnya begitu cepat itu karena medsos yang begitu cepat atau karena fenomena mendukung dari daerah ke daerah itu yang cepat? Ya kalau saya melihat juga di situ ada peran medsosnya juga ya kan, karena rakyat juga kan dengar, karena rakyat itu tidak terlalu buta dengan berita ya, dia mendengar itu, tapi dia juga melihat itu, bagaimana dia berkarya, itu saya kira yang membuat dia apa, dia lebih unggul daripada. Dan lagi apalagi waktu saya di Jawa Tengah, bisanya dia si Ganjar naik ya. Dia merupakan provinsi termiskin kok dia bisa paling atas. Saya coba melihat itu, enggak. Itu saya lari kok. Ya terus terang saya orang simpatisan dengan pesantren-pesantren. Saya pernah hubungan dengan Gus Hitap, dengan Gus Taifur, Mahfud Sobari dan apa.
Di sana tuh spontanitas. Dan mungkin juga ada fenomena begini. Islam terlalu ditekan. Karena dia terlalu lupa masyarakat Indonesia 87% Islam, sehingga dia merasa, wah, aku kok ditekan gitu loh. Ya sudah, dia larinya kepada siapa? Orang yang tidak menekan. Itu yang saya lihat. Kemudian juga orang yang kadang-kadang ini bagus, seperti contohnya salah satu juga Ahok ya. Jadi Pak Harto setuju ya kalau ini rakyat memperkuat persatuannya terhadap pendukungan ini, itu memang harus dikuatkan. Oh iya, saya mikir ya sudah, kalau itu sudah suara rakyat kan, ya saya sangat ya harus kita perlu. Kami purnawirawan itu sebetulnya kami kan sudah berada di rakyat kan. Kita melihat itu fenomena apa yang terjadi di rakyat. Fenomena itu terjadi, ya kami ada di situ. Kami ada di situ. Itu aja. Kemarin ada pertemuan Jokowi dengan kader Golkar ya. Iya. Dia mengatakan bahwa jangan sembarangan memilih capres. Itu maknanya apa Pak Harto? Kalau saya maknai itu ya mungkin dia juga berkaca ke dalam innernya dia. Jangan sembarangan. Atau juga kedua, ya jangan sampai fenomena yang terjadi di luar itu nanti oleh Golkar juga diangkat oleh mereka gitu. Itu yang mungkin yang saya jadi mungkin ya. Tapi kalau menurut saya jangan gerusa-gerusu itu ya semua orang juga nggak mau gerusa-gerusu kan. Iya, nggak mau gerusa-gerusu. Kalau saya sih sangat nggak usah gerusa-gerusu. Ya kan kita tahu ada koalisi-koalisi yang kita dengar misalnya KIB ya. Iya. Itu kan terdiri dari P3, PAN dan Golkar. Dan nampaknya ada di grassroots gitu kayak pemuda-pemuda, tokoh-tokoh muda itu kayaknya tidak puas terhadap keputusan-keputusan. Nggak mengakar itu. Koalisi-koalisi itu nggak mengakar itu. Saya lihat di luar juga. Kalau di Jawa Barat, sebodoh teuing itu, gitu aja. Jadi sulit kalau saya melihat dia orang di Jakarta itu tingkah kayak apa pun, nggak mengakar. Yang mengakar di rakyat itu adalah bagaimana sepak terjang selama ini, kemudian dia merasakan apa efeknya terhadap kami. Terus juga akan melihat kalau gitu siapa pimpinan yang harus kami pilih, itu mereka sudah ada, di hati mereka sudah ada. Dan sekarang karena media sosial itu sudah sedemikian rupa gampang menyebar, dia sudah tahu pemimpin siapa yang harus saya pilih. Nggak usah dibakar-bakar, digede-gedein yang satu ini, ya, nyatanya nggak. Dia sudah punya pilihan, itu aja. Jadi, kalau ada usaha penjagalan terhadap calon lawan itu ya, karena mungkin mereka kan besar sekali lah invest terhadap apa yang mereka lakukan, oligarki lakukan misalnya itu. Kemudian ada usaha penjagalan, saran Pak Harto bagaimana rakyat atau umat yang supaya menjaga Anies sampai selesai ikut melakukan pendaftaran oleh koalisi-koalisi itu? Ya kalau menurut saya, kalau upaya penjagalan itu ada ya pasti ada. Dan saya kira juga mungkin dari pihak rakyat juga berusaha untuk bagaimana mengurangi penjagalan itu. Tapi bagi saya sebagai tentara ya, kalau ada upaya penjagalan itu ya dari pihak, misalnya katakanlah si calon itu ya harus mengawal. Calon itu harus dikawal. Itu kalau tidak ya membahayakan. Republik kita ini kan polisi sudah demikian rupa kuatnya, sudah demikian rupa berpihaknya ya kan. Ya harus dijaga menurut saya. Kalau para purnawirawan itu dia tidak boleh terjun kepada politik gitu atau boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Purnawirawan itu adalah tentara yang sudah kembali ke masyarakat. Tidak ada, boleh tetap mau apa tetap. Dia mau punya pilihan, dia sudah rakyat. Jadi dia sudah berhak untuk berpolitik. Kecuali kalau masih dinas aktif, enggak. Saya waktu tahun 98 ya saya pelaku juga itu. Komandan Korma tuh.
ya saya harus melakukan apa yang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga itu. Saya lakukan. Tapi kalau sekarang enggak. Terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk kontribusi mengamankan atau mendukung atau seperti Pak Harto dan teman-teman gitu ya, untuk terhadap fenomena dukungan rakyat ini? Ya. Kami juga terus terang kami juga berorganisasi seperti PPKN kan tahu, Purnawirawan Pembela Kedaulatan Negara itu kan. Ya dasar kami bukan apa-apa, karena merasa kami itu ada sebagian penutup purnawirawan tuh nyebutkan waktu itu G30S PKI aja, PKI-nya nggak ada. Loh kami nggak bisa, kami tetap. Oleh karenanya kami jalan sendiri. Harus ada ya lengkap, misalnya G30S ya PKI, jangan dibuang PKI-nya itu aja. Iya. Dan kami melakukan itu, dan saya juga pada waktu itu di Kalibata saya tunjukkan bagaimana respek kami, penghargaan kami kepada para pahlawan. Terus di Jogja, walaupun saya dihambat untuk ke tempat Panglima Besar, makam Panglima Besar dihambat, tapi kami jalan terus. Jadi kalau TNI masalah PKI clear Pak ya? Oh clear. Clear Pak. Termasuk pendalaman masalah PKI gaya baru apa itu? Oh iya, kami tahu dan kami tetap anti PKI, anti komunis. Kita bukan. Karena negara kita ini negara agamis. 87% negara kita ini adalah Islam, 13% ya lainnya adalah non-Islam. Dalam arti kata dia beragama juga. Jadi PKI tidak ada dalam kamus kami. Itu aja. Baik Pak Harto, terima kasih. Semoga terima kasih. apa yang diharapkan oleh rakyat bergelombang besar ini mendengar itu, kalau itu memang bagus, semoga kenapa kita dijaga tidak? dari satu kenapa perubahan tidak? Itu yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.